Selamat sore, perkenalkan nama saya Laili Handayani dengan NIM 22020110200 dengan kelas MJ 802. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bisnis Intelligence, saya memilih tema analisis penerapan bisnis intelijen pada Shopee yang mempengaruhi keputusan pembeli dengan dosen Bapak Ahmad Kusairi. Ya. Berikut profil singkat dari Shopee. Shopee itu adalah platform belanja online yang berdiri pada pertengahan Februari 2015 di Singapura. Pendiri Shopee adalah Forrest Li, ya, seorang kelahiran Cina yang terinspirasi oleh Steve Jobs. Shopee hadir di Indonesia sebagai platform marketplace pertama yang berkembang pesat menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Bisnis marketplace Shopee itu beroperasi pada platform marketplace yang menghubungkan jutaan penjual dengan pembeli. Shopee tidak memproduksi atau menyimpan barang secara langsung, melainkan menyediakan ekosistem digital yang memfasilitasi transaksi jual beli secara online. Berikut proses bisnis Shopee, alur proses pembelian dari sisi pembeli di Shopee. Setiap tahapan dalam proses belanja di Shopee adalah data yang berharga untuk dimanfaatkan sebagai data utama bisnis intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dimulai dari buka download aplikasi, terus cari produk yang dicari, terus pilih produk, selanjutnya masukkan ke keranjang, bisa langsung dilakukan transaksi untuk beli sekarang atau beli nanti. Nah, dari proses keranjang bisa lanjut ke checkout, selanjutnya pilih map, opsi pengiriman jasanya menggunakan apa. Nah, selanjutnya eh, ada beberapa eh, produk Shopee yang meluncurkan voucher atau beberapa promosi marketing masing-masing produk. Nah, bisa juga dipilih metode pembayarannya. Selanjutnya buat pesanan, lakukan pembayaran. eh, eh, s- eh, Penjual akan mengirim pesanan. Status pengiriman bisa dilacak dari aplikasi Shopee. Eh, Terus dikirim paket, barangnya sesuai atau tidak. Klik pesanan diterima, terus berikan ulasan dan itu selesai. Selanjutnya sistem informasi pada Shopee. Nah, ada beberapa sistem informasi yang kita dapat dari Shopee. Salah satunya adalah bekerja samanya dengan jasa pengiriman. Nah, sistem informasi Shopee terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan berintegrasi untuk memastikan platform marketplace secara end-to-end. Nah, dari beberapa jenis jasa pengiriman itu pun ada macam-macam untuk fasilitas yang diberikan. Ada yang next day sampai, ada yang 3 hari proses kerja. Itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Uh, yang pertama adalah aktifkan jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Dari jasa kiriman menerima pesanan, lalu atur pengiriman sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh pembeli. Pesanan dikirim, terus jasa kirim yang didukung oleh Shopee dikemas dan sampai ke pembeli. Berikut ini yang kedua adalah contoh berbagai macam alur pembayaran. Shopee juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan pembayaran, bisa dengan pay later, bisa dengan virtual account atau bank transfer, bisa juga dengan gerai tunai di Alfamart atau Indomaret dan lainnya. Eh, Ataupun juga bisa dilakukan dengan COD bayar di tempat. Proses layanan konsumen itu ada 4, itu chat dengan seller. Customer dapat berkomunikasi langsung dengan seller melalui fitur chat untuk menanyakan detail produk sebelum dilakukannya pembelian. Yang kedua ada komplain, customer dapat mengajukan komplain. Shopee tidak menutup untuk tidak bisa komplain, tapi ada
ada fasilitas untuk customer dapat mengajukan komplain jika produk tidak sesuai dengan deskripsi, rusak atau tidak diterima. Ada salah satu fitur Shopee yaitu adalah garansi. Yang ketiga adalah refund. Proses pengembalian dana dilakukan setelah verifikasi komplain disetujui oleh tim Shopee. Yang keempat, review dan ratingnya ini sangat penting sebagai data intelijen kualitas dari produk yang telah sampai pada pembeli. Customer memberikan ulasan dan penilaian bintang terhadap produk dan seller setelah transaksinya selesai. Data yang dihasilkan dari hasil data intelijen di atas, yang pertama adalah data kepuasan pelanggan, dari skor kepuasan, dari ulasan, tingkat rekomendasi produk oleh customer, data komplain, jenis komplain seperti frekuensi, waktu penyelesaian, dan pola masalah yang sering terjadi pada transaksi di Shopee. Yang ketiga adalah data rating. Data rating produk memberikan bintang dan tren perubahan reputasi toko. Konsep bisnis intelijen. Intelijen adalah merubah data mentah menjadi informasi yang bernilai sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Bisnis intelijen bekerja dengan mengintegrasikan berbagai data, kemudian mengolahnya menjadi laporan, grafik, dashboard, maupun analisis prediktif. Data bisnis intelijen pada Shopee itu bisa dilihat dari data promosi dan marketing, data ulasan dan rating pelanggan, data pengiriman atau ekspedisi yang digunakan, data produk dari masing-masing seller, database transaksi pembeli yang telah melakukan pembelian. Manfaat penerapan bisnis intelijen pada Shopee, identifikasi tren pasar untuk peluang bisnis lebih cepat, optimasi operasional logistik dan pengelolaan stok, pengambilan keputusan berbasis data. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembeli? Di antaranya adalah ada harga, ada promosi yang dilakukan oleh seller, program gratis ongkir, rating dan ulasan produk meningkatkan kepercayaan eh, customer sebelum melakukan transaksi pengurusan sosial, terutama pada media sosial. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Di antara faktor-faktor ini, yang paling mempengaruhi keputusan pembeli adalah ke, eh, rating atau ulasan produk dan teman atau keluarga yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian Shopee. Itu sangat berpengaruh dari masing-masing penjualan. Dashboard marketing. Itu ada efektivitas promosi, apakah itu promosinya eh, efektif atau tidak, produk trending, penggunaan voucher, evaluasi dan peringkat terhadap produk dari transaksi yang dihasilkan. Kesimpulannya, peran utama bisnis intelijen mengolah data mentah menjadi informasi bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat, cepat, dan berbasis data secara real time. Yang kedua, faktor keputusan pembeli dipengaruhi oleh harga kompetitif, promosi, diskon, atau gratis ongkir, ulasan produk, pengaruh sosial, serta kemudahan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah proses kepuasan dan loyalitas didukung oleh kualitas pelayanan, kecepatan pengiriman, kemudahan navigasi aplikasi, dan jaminan keamanan transaksi. Yang keempat, fungsi manajerial memungkinkan manajemen memantau KPI utama tren penjualan produk terlaris perilaku konsumen lewat dashboard interaktif untuk meningkatkan daya saing di antara penjual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.